Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Pratama dengan NPM 23312024 dari kelas IF 23B. Di video kali ini saya akan membahas tentang percabangan dalam pemrograman. Percabangan adalah konsep dasar yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu juga. Mari kita bahas dasar-dasarnya dan melihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pengenalan percabangan. Percabangan dalam pemrograman memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Sederhananya, program bisa bercabang ke blok kode yang berbeda berdasarkan keputusan yang diambil. Contoh percabangannya, bayangkan kita ingin membuat program untuk menentukan apakah seseorang boleh masuk bioskop atau tidak. Program ini akan memeriksa usia orang tersebut. Jika usianya di atas 17 tahun, program akan memberi izin masuk. Jika tidak, program akan menolak akses. Selanjutnya, penggunaan percabangan pada struktur kontrol if-else. Struktur if-else. Struktur kontrol if-else merupakan dasar dari percabangan dalam pemrograman. Ini memungkinkan program untuk mengeksekusi satu blok kode jika suatu kondisi terpenuhi dan blok kode lainnya jika tidak. Contoh kode sederhananya, di sini dimasukkan if usia 17 tahun, maka dia bisa masuk ke bioskop. Lalu kita masukkan ke else untuk belum boleh masuk bioskop dikarenakan di bawah 17 tahun. Lalu kita masuk ke contoh penerapan percabangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih menu makan siang. Misal kita sedang lapar dan ingin makan siang. Kita bisa membuat keputusan berdasarkan selera kita masing-masing. Jika kita ingin makanan yang ringan, kita bisa memesan salad atau snack yang lain. Tapi jika kita ingin sesuatu yang lebih mengenyangkan, kita bisa memilih makanan yang berat, seperti makan nasi goreng atau makan burger. Yang kedua, ada saat memilih pakaian. Jika kita ingin pergi keluar, kita harus memutuskan pakaian apa yang harus kita pakai. Jika cuacanya panas, kita bisa memilih baju yang lebih pendek. Lalu jika cuacanya dingin, kita bisa memilih baju yang hangat. Begitu juga apabila kita ada acara formal dan non-formal. Yang ketiga, menentukan rute perjalanan. Jika kita ingin pergi ke tempat kerja, kita harus memilih rute perjalanan. Jika jalan rayanya lancar, kita bisa memilih jalan tol, tapi jika di tol mengalami kemacetan, kita bisa memilih jalan alternatif lain. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus, aplikasi pencatatan keuangan pribadi. Yang pertama, untuk pendapatan. Aplikasi ini akan menggunakan percabangan untuk mengkategorikan pendapatan, apakah itu gaji, bonus, investasi, atau sumber pendapatan yang lainnya. Yang kedua, untuk pengeluaran. Aplikasi ini juga akan menggunakan percabangan untuk mengkategorikan pengeluaran, apakah itu untuk makanan, transportasi, hiburan, atau kategori yang lainnya. Yang ketiga, analisis. Aplikasi ini dapat menggunakan percabangan untuk memberikan analisis keuangan, apakah pengeluaran kita di atas anggaran, atau apakah kita telah mencapai batas target tabungan. Jadi kesimpulannya, percabangan merupakan konsep yang penting dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan dan bercabang ke blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Dengan memahami konsep percabangan, kita dapat membangun program yang lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai kondisi. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.